Ketika kita tidur menggunakan kasur seperti spring bed, kita merasa nyaman saat beristirahat. Tahukah kamu bahwasanya kenyamanan tersebut diperoleh dari getaran pegas yang ada di dalam kasur spring bed? Dan apa hubungannya dengan getaran harmonik sederhana? Dan apa saja besaran-besaran fisika yang terdapat di getaran harmonik sederhana? Untuk mengetahui jawaban tersebut, simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 2280-2012 dari kelas A Pendidikan Fisika tahun 2020 Untirta. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang getaran harmonik sederhana. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang usaha dan energi. Dan ternyata materi usaha dan energi tersebut ada hubungannya dengan getaran harmonik sederhana yang akan kita bahas pada minggu ini. Dan kira-kira apa saja hubungannya dengan gaya pemulih? Untuk mengetahui jawaban tersebut, simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita membahas materi pada pertemuan kita kali ini, tentunya kita harus tahu apa saja indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran getaran harmonik sederhana ini. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1, memahami definisi getaran harmonis, periode, frekuensi pada ayunan bandul. 3.4.2, menganalisis karakteristik getaran harmonis pada ayunan bandul. 3.4.3, menganalisis manfaat getaran harmonis pada kehidupan sehari-hari. 4.4.1, membuktikan faktor apa saja yang mempengaruhi besaran periode, frekuensi pada ayunan bandul dan menggunakan simulasi PET. Dan yang terakhir, 4.4.2, menyimpulkan hasil percobaan getaran harmonis pada simulasi PET. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami getaran harmonis, frekuensi, periode melalui ayunan bandul dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis karakteristik getaran harmonis melalui ayunan bandul dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis manfaat getaran harmonis melalui kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuktikan percobaan getaran harmonis melalui simulasi PET. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan getaran harmonis pada simulasi PET. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran dalam setiap detik yang selalu sama atau konstan. Setiap benda yang melakukan gerak harmonik sederhana memiliki besaran periode dan frekuensi. Perhatikan gambar berikut ini. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali ayunan dari titik A, B, C, B, ke A kembali. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gerakan bolak-balik bandul yang terjadi setiap detiknya. Persamaan periode dan frekuensi pada ayunan bandul adalah T sama dengan 2pi akar L bagi G, kemudian F sama dengan 1/2pi akar G per L. Dengan L adalah panjang tali dalam satuan meter dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Persamaan simpangan gerak harmonik sederhana. Simpangan getaran harmonik adalah jarak benda dari titik kesetimbangan.
Dengan persamaan, Y sama dengan A dikali sin omega T dengan omega yaitu 2pi per T atau 2pi dikali F, atau Y sama dengan A dikali sin dikali 2pi dikali F dikali T. Dengan keterangan yaitu Y adalah simpangan getaran benda dalam satuan meter, kemudian A itu adalah jari-jari lingkaran atau amplitudo atau simpangan terjauh getaran benda dalam satuan meter, kemudian omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T adalah waktu getar dalam satuan sekon, kemudian F adalah frekuensi dalam satuan hertz, kemudian T adalah periode dalam satuan sekon. Persamaan kecepatan gerak harmonik. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi. Persamaan kecepatan dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu V sama dengan dy per dt sama dengan D, yaitu A dikali sin omega T per dt. Artinya ini adalah diturunkan, kemudian menghasilkan yaitu A dikali omega dikali cos dalam kurung omega dikali T per V, di mana V-nya itu sama dengan omega akar dari A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat omega dikali T, dengan V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat, dengan kecepatan maksimum atau Vm itu sama dengan A omega. Persamaan percepatan gerak harmonik sederhana. Percepatan benda yang bergerak harmonik sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan atau turunan kedua dari persamaan simpangan. Persamaan percepatan dapat diperoleh sebagai berikut. A sama dengan dv per dt, artinya itu adalah turunan, kemudian sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan d kuadrat dikali A dikali sin dikali omega dikali T dibagi dt kuadrat sama dengan min A dikali omega kuadrat sin omega T. Karena Y sama dengan A dikali sin dikali omega T, maka A sama dengan min W kuadrat dikali Y. Baik adik-adik, sebelumnya tadi kita sudah membahas periode dan frekuensi. Untuk memahami lebih lanjut tentang periode dan frekuensi, silakan adik-adik perhatikan video simulasi PET berikut ini. Baik adik-adik, sekarang kita ada di situs PET. Pertama-tama kita masuk dulu terlebih dahulu, kemudian di sini kita milih intro, kemudian adik-adik bisa lihat di sini ada sebuah praktikum virtual. Ini merupakan salah satu praktikum getaran harmonik sederhana. Ini kita bisa atur sesuai kemauan kita berapa sekon. Adik-adik bisa lihat. Di sini adik-adik bisa memendekkan talinya. Kita lihat. Kemudian adik-adik juga bisa memanjangkan talinya. Di sini kita membuktikan bahwa benarkah bahwa ketika kita memendekkan tali bandul, maka frekuensinya itu akan menjadi besar, sedangkan ketika kita memanjangkan tali bandul maka periodenya yang besar. Dan ternyata setelah kita melakukan praktikum, hasil yang didapat itu sudah sesuai. Berarti kesimpulannya adalah ketika memendekkan tali bandul itu adalah untuk meningkatkan besar frekuensi, sedangkan ketika memanjangkan tali bandul itu adalah untuk meningkatkan besar periodenya. Gaya pemulih pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik kesetimbangan. Secara matematis, gaya pemulih pada ayunan sederhana dapat dituliskan sebagai berikut.
Hubungan gaya pemulih dengan usaha adalah sebagai berikut. Getaran harmonik sederhana memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada penggunaan spring bed yang digunakan ketika beristirahat. Di dalam kasus spring bed, terdapat pegas yang membuat kita merasa nyaman saat beristirahat. Kejadian tersebut dinamakan dengan getaran harmonik sederhana. Getaran harmonik sederhana adalah sebuah benda yang bergerak secara bolak-balik atau periodik melalui titik kesetimbangan. Baik adik-adik, sebelum kita tutup video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.